Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan menjelaskan tentang pengaruh bakteri Erwinia terhadap bahan pangan. Perkenalkan, saya Citra Aliviani dengan NPM 1914051064. Di sini saya akan menjelaskan tentang karakteristik bakteri Erwinia caryophylla dan bakteri Erwinia chrysanthemi. Bakteri Erwinia caryophylla. Bakteri ini merupakan jenis bakteri yang berbentuk batang. Bakteri ini dapat menginfeksi beberapa tanaman pangan, diantaranya wortel, kentang, kubis, selada, dan masih banyak lagi. Bakteri ini dapat ditemukan di dalam tanah serta di dalam perut serangga. Masalah utama yang ditimbulkan dari bakteri ini adalah pembusukan lunak terhadap tanaman bahan pangan. Gejala awal yang ditimbulkan dari bakteri ini adalah ditandai dengan timbulnya bercak-bercak coklat yang berair dan kemudian akan membesar dan berbau. Selanjutnya, bakteri Erwinia chrysanthemi. Bakteri ini termasuk ke dalam bakteri gram negatif dan fakultatif anaerob. Bakteri ini juga termasuk ke dalam bakteri Sofrot, yang mana bakteri Sofrot itu adalah bakteri yang dapat menyebabkan kebusukan lunak pada tanaman. Bakteri ini juga termasuk ke dalam jenis bakteri virulen. Itu artinya bakteri ini dapat menyerang, bahkan dapat menyebabkan penyakit. Di sini saya akan menjelaskan tentang dampak bakteri Erwinia terhadap bahan pangan. Yang pertama ada bakteri Erwinia caryophylla. Bakteri Erwinia caryophylla ini terdapat pada tanaman kentang dan wortel. Pada tanaman kentang, bakteri Erwinia caryophylla ini menyebabkan kentang terserang penyakit busuk lunak. Penyakit tersebut itu ada pada saat pasca panen hingga berkembang sampai ke penyimpanan. Serangan patogen ini menyebabkan kentang menjadi berlendir dan dengan bau busuk. Lalu yang kedua di wortel. Sama seperti kentang, bakteri Erwinia juga menyebabkan wortel terserang penyakit busuk lunak, di mana keadaan wortel akan menjadi lembek dan berair dan wortel tidak dapat dipasarkan atau tidak layak dipasarkan. Selain itu, gejala busuk lunak ini juga menyebabkan umbi wortel menjadi berubah warna menjadi lebih gelap, yaitu kecoklatan. Lalu ada bakteri Erwinia chrysanthemi, di mana bakteri Erwinia ini biasa menyerang tanaman nanas dan tanaman aloe vera. Pada tanaman nanas, bakteri Erwinia chrysanthemi ini menyebabkan penyakit busuk buah. Gejala penyakit ini yaitu buah mengalami busuk basah dan bagian yang busuk tersebut akan mengeluarkan bau tidak sedap. Daging buah yang terinfeksi oleh bakteri ini akan menjadi lunak dan mengeluarkan banyak cairan disertai dengan gelembung udara. Selain itu, bakteri Erwinia chrysanthemi ini juga menginfeksi pada bagian crown nanas, di mana sangat berpengaruh terhadap ketersediaan bibit nanas. Penyakit yang disebabkan oleh bakteri Erwinia ini memiliki ciri-ciri yaitu adanya gejala busuk buah pada daerah tengah daun di sekitar meristem apikal, diikuti dengan pembentukan garis coklat pada helai daun nanas. Lalu yang kedua ada aloe vera, di mana Erwinia chrysanthemi ini adalah adalah bakteri penyebab penyakit busuk daun pada tanaman lidah buaya. Kerusakan yang ditimbulkan yaitu berupa pembusukan pada daun dan pangkal batang yang parah dalam waktu singkat. Selain itu, gejala serangan penyakit karena bakteri ini ditandai dengan jaringan daun lidah buaya akan menjadi busuk dan berair atau menjadi lunak. Lalu pada kondisi udara yang cukup panas dan lembab, penyakit ini akan lebih cepat menyebar. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang cara pengendalian bakteri Erwinia. Yang pertama yaitu pada Erwinia caryophylla yang menyerang kentang. Itu cara pengendaliannya yang pertama yaitu dengan memanfaatkan agens hayati dari bakteri Bacillus subtilis dan Pseudomonas fluorescens. Yang kedua yaitu dengan melakukan sanitasi pada tanaman kentang dari bagian-bagian tanaman kentang yang telah terserang penyakit. Kemudian juga dengan sanitasi dari tanaman gulma liar yang berpotensi dapat menularkan penyakit tanaman. Kemudian yang ketiga yaitu dengan menggunakan bibit umbi kentang yang sehat
dan tidak cacat secara kasat mata, di mana bibit kentang didapatkan dari pertanaman yang tidak terserang penyakit. Kemudian yang keempat yaitu untuk tindakan pengendalian secara preventif itu dilakukan dengan pencelupan bibit umbi kentang maksimal selama kurang lebih 3 menit dalam larutan agen hayati Pseudomonas fluorescens dengan dosis larutan 1 mili bakteri tersebut per liter air. Kemudian yang kelima yaitu dengan mengatur waktu tanam kentang serta membersihkan sisa tanaman kentang yang terserang dengan cara melakukan pembakaran dengan tujuan tidak menulari tanaman kentang yang sehat. Kemudian yang kedua yaitu cara mengendalikan bakteri Erwinia carotophora pada wortel. Yang pertama yaitu dengan melakukan sanitasi, yang kedua yaitu dengan menanam dengan jarak yang tidak terlalu rapat untuk menghindari kelembapan yang terlalu tinggi, terutama di musim hujan. Yang ketiga yaitu menanam kultivar tahan, dan yang keempat yaitu melakukan rotasi tanam dan sanitasi lingkungan tanam. Yang kelima yaitu alat-alat pertanian itu diusahakan tidak melukai bagian dari tanaman, dan yang terakhir yaitu mengendalikan serangan dari serangga. Baik, saya Kelvin Andriansyah ingin meneruskan penjelasan dari teman saya sebelumnya. Langsung saja, selanjutnya cara pengendalian bakteri Erwinia, khususnya Erwinia chrysanthemi. Penyakit busuk bakteri Erwinia chrysanthemi yang menyerang tanaman lidah buaya dapat dikendalikan dengan cara yang pertama itu menggunakan bibit sehat, yang kedua itu sanitasi yang lebih diperhatikan, yang ketiga itu pemusnahan tanaman yang telah sakit, keempat, lahan yang sudah terserang sebaiknya dirotasikan dengan tanaman lain yang bukan inang dan patogen tersebut. Kelima itu tanaman-tanaman yang telah menunjukkan gejala sakit segera dibongkar dan di sekitarnya diberi kapur sebanyak kurang lebih 0,25 kg untuk menjaga terperciknya partikel tanah yang telah terkontaminasi patogen. Dan yang terakhir itu dapat dikendalikan dengan jamur T. harzianum karena bakteri Erwinia sp sensitif terhadap antibakteri yang dihasilkan oleh jamur T. harzianum sehingga dapat menghambat pertumbuhan bakteri Erwinia sp 100% setelah 7 hari. Kemudian penyakit busuk pada tanaman nanas yang disebabkan oleh bakteri Erwinia chrysanthemi dapat dikendalikan dengan cara yang pertama itu dengan rotasi tanaman dan sanitasi kebun. Yang kedua, pengendalian vektor dengan insektisida yang dapat mengurangi penyakit seperti Bion M1/48 WP dan Agrep Stemmer 20 WP dan Agrep 20 WP. Yang ketiga itu aplikasi disulfaton mulai tingkat tunas merah dan diikuti sebanyak 3 aplikasi dengan interval 5 harian selama pembungaan. Dan yang terakhir dengan penggunaan kultivar yang relatif tahan. Jadi kesimpulannya, bakteri Erwinia adalah bakteri berbentuk batang. Bakteri Erwinia khususnya bakteri Erwinia carotophora dan Erwinia chrysanthemi merupakan bakteri patogen yang menyerang bahan pangan saat masih di tanah maupun pada saat penyimpanan. Bakteri ini menyebabkan penyakit busuk lunak pada beberapa bahan pangan, contohnya pada kentang, wortel, nanas, dan lidah buaya atau disebut aloe vera. Serangan penyakit ini dapat merugikan para petani dan pedagang karena dapat menurunkan daya jual bahan pangan tersebut. Oleh karena itu, diperlukan cara untuk mengendalikan bakteri tersebut agar penyakit busuk pada tanaman dapat dihindarkan. Terima kasih. Baik, itulah yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.